Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi la ardi illa fadlah wa la asya illa adlah wa la atamilu illa qawlah wa la tamassaku illa bihablih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihil mayamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempatnya paman dan bibi saya dalam rangka berdoa bersama-sama agar perjalanan hajinya lancar, diberikan kesehatan, dan semua ibadah-ibadah yang harus dilakukan bisa ditunaikan dengan baik dan kembali ke tanah air, ke Ciawi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini saya diminta untuk tausiah ya. Sebenarnya yang paling pantas Pak Ustadz Utan. Kalau saya karena dulu kuliahnya matematika, jadi Ustadznya Ustadz matematika. Tapi tidak apa-apa, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat haji. Mungkin nasihatnya buat yang mau berangkat haji, tapi sebenarnya nasihatnya buat kita semuanya. Nasihat ini yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Kita dikenal Ja'far As-Shadiqnya. Padahal namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq itu putranya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu putranya Imam Husain. Imam Husain itu putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suaminya Fatimah, menantu Rasulullah. Artinya Imam Ja'far As-Shadiq adalah cucu Rasulullah yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau sekarang banyak yang ngaku-ngaku cucu Nabi, keluarga Nabi, nah ini mah yang sesungguhnya yang itu. Jadi keluarga Nabi yang sesungguhnya itu adalah dari keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Nah, ini saya akan bacakan karena panjang. Teapal ditawar Mas Hutan karena harus lama ditara. Tetapi saya harus bacakan dan mari kita simak apa sih isi itu. Kemudian mana yang bisa kita implementasikan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Begini kata Imam Ja'far. Jika kamu ingin melaksanakan ibadah haji dengan tekadmu yang kuat itu, kosongkan hatimu karena Allah dari segala urusan selain Allah dan yang menghijabnya. Serahkan seluruh urusan kepada penciptamu. Bertawakallah kepada Allah dalam segala gerakan dan diammu. Pasrahlah dengan ketentuannya dan takdirnya. Tinggalkan dunia kenyamanan dan ciptaan. Sebelum kamu berangkat ke tanah suci, tunaikan dahulu seluruh hak orang lain yang masih ada dalam tanggunganmu. Jangan sekali-kali menggantungkan hidupmu pada bekal yang kamu bawa, kendaraan yang kamu tumpangi, kawan-kawan seperjalananmu, kekuatan yang kamu miliki, kemudahanmu dan hartamu. Sebab itu semuanya bisa menjadi musuh dan penghalang. Ketahuilah bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan dan daya kecuali dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Persiapkanlah perjalananmu seakan-akan kamu tidak akan berharap untuk kembali lagi. Carilah kawan sepanjang perjalanan yang baik. Jagalah dirimu dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah nabinya yang tepat pada waktunya. Perhatikan etika-etika umum yang berlaku dan tabahlah dalam menghadapi kesulitan dan bersabarlah atas segala penderitaan. Bersyukurlah atas nikmatnya yang diberikan kepadamu. Tanamkan sifat penyayang dan dermawan dalam dirimu serta mengutamakan kepentingan orang lain daripada kamu. Lalu sucikan dirimu dari dosa-dosamu dengan air tobat yang tulus. Kenakanlah pakaian kebenaran, kesucian, kepatuhan, dan kehusyuan. Ketika kamu mengenakan pakaian ihram, putuskanlah hubunganmu dengan segala sesuatu yang merintangimu dalam mengingat Allah dan yang menghijabimu untuk melaksanakan ketaatan kepadanya.
Kumandangkanlah talbiyah yang bermakna jawaban yang suci dan tulus untuk Allah Azza wa Jalla dalam seruanmu padanya dan berpegang teguh kepada pegangan yang kokoh. Bertawaflah dengan hatimu bersama para malaikat di sekitar arsy, seperti kamu tawaf di Baitullah bersama kaum muslimin. Ketika berada antara Safa dan Marwah, lakukanlah sa'i sebagaimana kamu melarikan diri dari hawa nafsumu dan melepaskan pengakuan dirimu akan semua daya dan kekuatanmu. Berpalinglah dari segala kelalaian dan ketergelinciranmu saat kamu keluar dari Mekah menuju Mina. Janganlah sekali-kali mengangankan sesuatu yang tidak dihalalkan dan bukan hakmu. Akuilah segala kesalahanmu ketika berada di Arafah. Perbaharuilah perjanjian pada wahdaniyahnya. Saat kamu tiba di Muzdalifah, dekatkanlah dirimu dan bertakwalah kepadanya. Mi'rajkan rohmu menuju al-mala al-ala, derajat tertinggi. Ketika kamu mendaki gunung di Masyar al-Haram, sembelihlah leher hawa nafsu dan ketamakanmu ketika kamu menyembelih kurban. Lemparkanlah segala macam kerendahan, syahwat, kesalahanmu dan perbuatan burukmu kala kamu melempar jumroh. Pangkaslah semua aibmu, yang baik yang lahir maupun yang batin, ketika kamu mencukur rambutmu. Masuklah ke dalam perlindungan, naungan dan pengawasan Allah dari kejaran hawa nafsumu saat masuk ke dalam Masjidil Haram. Kunjungilah rumah Allah dengan penuh penghormatan kepada pemiliknya dan ma'rifat akan keagungan dan kekuasaan. Ciumlah Hajar Aswad dengan keridhaan akan nasib yang telah ditetapkannya padamu, dan kerendahan diri menyaksikan kebesarannya. Ucapkanlah selamat tinggal kepada selain Allah ketika kamu melakukan tawaf perpisahan. Sucikan roh dan batinmu untuk bertemu dengan Allah ketika kamu berdiri di sofa. Milikilah kepribadian dan kehormatan dengan meleburkan diri kepada Allah ketika kamu berada di Marwah. Berpegang teguhlah kepada syarat-syarat hajimu dan penuhilah janjimu yang telah kamu ikrarkan kepada Tuhanmu dan kamu wajibkan atas dirimu untuknya. Ketahuilah bahwa Allah tidak mewajibkan haji kepada manusia dan tidak mengistimewakannya dari seluruh ketaatan kecuali menisbahkan ibadah itu pada dirinya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup perjalanan ke Baitullah. Nah, itu adalah nasihat haji dari Imam Ja'far yang dia kumandangkan sekitar 14 abad yang lalu dan sampai hari ini sangat relevan dalam perubahan zaman apapun. Nah, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat terutama buat kita dan Bang Abbas dan tentunya umumnya buat kita semuanya. Amin, amin ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk kita semua dan berdoa khususnya untuk yang mau menjalankan haji Bitati dan Bang Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kembali sebagai haji mabrur. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.